Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024, periode 3 tahun. Bab 7426 sampai bab 7430. Hanya dalam beberapa detik, Steve di ujung telepon sudah mengutuk semua kata-kata makian yang ada di benaknya. Sialan Ye Chen, kenapa dia berbicara begitu buruk? Apakah bajingan ini benar-benar menganggapku, Steve Rothschild, sebagai bajingan? Kamu benar-benar gila? Apakah kamu pikir aku hanya seekor anjing sialan di sisimu? Jadi bagaimana jika kamu bertaruh pada ayahku? Apakah aku takut padamu? Memikirkan hal ini, hati Steve tiba-tiba tenggelam, dan dia berpikir dalam hati, brengsek, aku sangat takut jika aku membiarkan lelaki tua itu memimpin pemakamanku di masa depan. Seperti apa hidupku nanti? Pada saat ini, Steve merasakan jauh di lubuk hatinya, ada keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana-mana. Mengingat identitas dan latar belakangnya, ia tidak cukup kaya secara emosional sejak ia dilahirkan. Berbeda dengan kebanyakan orang, dalam lebih dari 50 tahun pengalaman hidupnya, ia hampir tidak pernah mengalami kesusahan, kesedihan dan keputusasaan. Seperti kata pepatah, orang yang kenyang tidak mengetahui bahwa orang yang lapar itu lapar. Seperti para bangsawan yang menikmati hak malam pertama di Eropa abad pertengahan, mereka tidak akan pernah memahami rasa sakit dan penderitaan seorang bujangan yang bergesekan di tepi tempat tidur di tengah malam. Bagaimana dia bisa merasa putus asa sebelumnya? Namun, kini keputusasaan ini jelas terukir di hati dan tulangnya. Pada saat ini, Steve benar-benar merasa seperti manusia yang menjual jiwanya kepada iblis. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan besar dalam masyarakat manusia, di hadapan iblis, ia bahkan tidak sebaik anjing neraka di samping iblis. Sekali kontrak tahunan sudah habis, iblis dapat mengambil semua miliknya kapan saja. Tapi saat ini, Ye Chen adalah iblis yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Bukan karena kekuatan Ye Chen secara keseluruhan jauh lebih baik daripada keluarga Rothschild, kuncinya adalah dia telah dengan sempurna menemukan keseimbangan yang sangat baik antara dirinya dan ayahnya. Ayahnya mengandalkan dia untuk bertahan hidup. Selama persyaratannya tidak terlalu keras, ayahnya tidak akan pernah membangkang. Dia memiliki pengaruh di tangannya. Jika dia mengambil langkah maju, dia bisa menggunakan eksposurnya untuk menutupi si Fang Baozuan, berangkat dari New York, membiarkan ayahnya menghancurkannya dan mengambil langkah mundur dapat membantu ayahnya terus hidup, memungkinkan dia untuk duduk di posisi pangeran sampai kematiannya. Bagaimana saya harus memecahkan situasi ini, bunuh Ye Chen? Tidak mungkin, orang ini sekuat hantu. Dia memiliki 10.000 peluang untuk membunuhnya di Zhou Manor sebelumnya. Dalam hal ini, apa yang bisa dia lakukan untuk melawannya? Steve memikirkannya dan merasa bahwa Ye Chen adalah keberadaan yang tidak dapat dipecahkan baginya. Dia seperti seorang penyihir yang terjebak dengan bug di dalam game. Dia dapat memblokir bug tersebut dan terus-menerus melepaskan skill dari jarak jauh. Selama dia memblokir bug tersebut, tidak peduli berapa banyak monster, bahkan bos terbesar sekalipun, yang dapat menyentuhnya.
Steve, yang sangat putus asa, hanya bisa berkata dengan hormat seperti cucu abu-abu Tuan Ye. Jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan properti yang ditinggalkan keluarga kakek Anda di Amerika Serikat, dan semua hasilnya pasti tidak akan lebih rendah dari ekspektasimu. Ketika Ye Chen mendengar pernyataannya, nadanya sedikit melunak, dan dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu aku akan melihat bagaimana penampilanmu." Setelah itu, Ye Chen menutup telepon. Setelah mendengarkan percakapan antara Ye Chen dan Steve, ayah dan anak dari keluargaan sedikit tidak dapat pulih. Setelah beberapa saat, An Qishan berbicara lagi, "Chener, sebenarnya, aset-aset itu tidak penting. Jika tidak berfungsi, mereka bisa dijual dengan harga diskon. Itu bisa dianggap sebagai satu dan selesai. Kesepakatan, Steve adalah orang yang sombong dan mendominasi. Jika dia kesal, mungkin dia akan kesal. Itu akan membawa masalahmu suatu hari nanti." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Kakek, Steve memiliki sesuatu di tanganku, dan dia masih ingin meminta bantuanku. Tapi dia tidak bisa mendapatkan mentalitas dan posisinya yang benar, dan selalu ingin memberontak. Semakin banyak orang seperti itu, semakin kita harus menekannya, menyiksanya, dan menggunakan martabat dan rasa martabatnya yang berlebihan. Keunggulan sebelum dia bisa jujur." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Masalah ini sebenarnya adalah cara untuk memolesnya, kesempatan bagus." Seorang Qishan mengangguk dan berkata, "Howard mengirim orang untuk membersihkan tubuh Chen Zimin dan Paman Zongyong. Saya pikir mereka mungkin menjadi sasaran polisi di masa depan. Benar kan? Melalui masalah ini, apakah ditemukan di kepala Anda? Dan ramuan yang Anda minta Ratu Eropa Utara untuk dijual kepada Howard, akankah ada kabar tentang hal itu dan polisi akan mengetahuinya?" Ye Chen berkata, "Saya tidak yakin tentang masalah Chen Zimin. Tapi insiden si Fang Baozu pasti akan membuat Wu Feiyan memperhatikan keluarga Rothschild. Tapi menurutku Wu Feiyan akan melakukannya tidak bertindak gegabah. Dan ada kemungkinan besar dia akan mengatur beberapa cendekiawan untuk masuk ke keluarga Rothschild seperti yang dia lakukan di keluargaan, di dalam keluarga De." Berkata, Ye Chen menambahkan, "Saat ini, satu-satunya orang di keluarga Rothschild yang mengetahui keberadaan saya adalah Steve dan putranya. Dan satu-satunya yang mengetahui bahwa Howard meminum obat mujarab dan pulih. Howard, Steve dan putranya, serta beberapa dokter. Tetapi Howard pasti akan memblokirnya. Berita dunia luar bahkan tidak tahu bahwa dia terkena stroke, apalagi pilnya." Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas sedikit. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Apakah itu keberadaanku atau keberadaan obat mujarab? Itu dianggap sebagai informasi rahasia paling inti dalam keluarga Rothschild. Jika Clearing Society ingin mengetahui informasi ini, mereka harus menyelesaikan penyelidikan Rothschild terlebih dahulu. Lapisan infiltrasi keluarga De mungkin tidak akan selesai dalam beberapa saat." "Itu benar." Seorang Qishan mengangguk. "Chen Zimin dan Dong Liqin telah bersama bibi dan pamanmu setidaknya selama beberapa tahun, dan mereka telah mencapai tahap pernikahan. Setelah mendiskusikan pernikahan, saya mengizinkan mereka masuk keluargaan." Ye Chen terdiam sejenak sambil berpikir, lalu berkata, "Jadi, dalam waktu singkat, Poking tidak mungkin mengetahui keberadaanku, dan aku tidak perlu menyembunyikannya. Lama waktu,
3 tahun, paling lama 3 tahun. Dalam 3 tahun, saya akan mengurangi kekuatan asosiasi Poking setidaknya 70%. Pada saat itu, asosiasi Poking tidak lagi menjadi ancaman bagi saya. Chen, saya tahu betul di dalam hati bahwa kekuatan saya tidak hanya dipisahkan dari Wu Feiyan oleh Istana Niwan, tetapi juga oleh ratusan tahun Taoisme. Jika saya ingin membunuhnya, jika saya tidak memiliki peluang besar, saya akan melakukannya. Takut bahwa saya mungkin tidak dapat melakukannya dalam beberapa dekade. Dari sudut pandang pesimistis, mungkin pada hari ketika Wu Feiyan meninggal setelah 500 tahun hidup, dia mungkin masih bukan tandingannya. Namun, pandangan Ye Chen tentang masalah ini sekarang telah berubah. Dia menyadari bahwa ketika berhadapan dengan Wu Feiyan, dia harus melihat masalahnya secara keseluruhan dan mulai dari situasi keseluruhan daripada hanya berfokus pada kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Meskipun Wu Feiyan sangat kuat, dia tetaplah seorang manusia dan bukan dewa. Alasan mengapa dia bisa menjauh dari markas Poking Hui selama beberapa dekade dan terus memperluas kekuatan Poking Hui hampir semuanya berkat Poking Kekuatan Hui, Panglima Angkatan Darat kelima. Istana Gubernur Angkatan Darat kelima mengembangkan kekuatannya sendiri di seluruh dunia dan terus memperluas kekuatan komprehensifnya. Mungkin ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tentara dan ksatria tewas di bawah komandonya. Ini adalah hal yang benar-benar menakutkan tentang Qing Dinasti. Oleh karena itu, Ye Chen merasa selama dia bisa menghancurkan lebih dari 3 rumah 5 gubernur tentara yang menghancurkan Qing Hui dan menyelamatkan para prajurit dan penjaga ksatria yang tewas, Wu Feiyan akan kehilangan tangan kanan dan kirinya. Jika dia bisa membunuh ini prajurit mati dan pengawal ksatria, setelah mencernanya, mungkin ke depannya kita bisa langsung membasmi semua kekuatan di luar markas Poking Hui. Jika hari itu benar-benar tiba, dia, Wu Feiyan, tidak punya pilihan selain meringkuk di pulau tak dikenal di Antartika dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali lagi dalam hidup ini. Bersambung.